Mas. Lagi apa ini Mas? Saya iseng Mas. Ini Mas. Ini adalah memberi cinta dan kasih sayang kepada tanaman titipan. Ini titipannya punya sahabat kita. Ya, tanaman aren milik Mas Ahmad Rifai. Ini diberikan segenap kasih sayang, cinta dan perhatian karena pesennya yang punya tanaman tuh gitu, suruh ngasih perhatian. Nah, ini saya kasih makanan enak. Ini makanannya nih. Dia biar seneng. Emang khasiatnya apa? Oh, ini satu bisa menghijaukan daun, menguatkan batang, mempercepat pertumbuhan, terus imunisasi, kebal jamur sama bakteri dan virus, terus lebih subur, dan berbagai macam manfaat kebaikan lainnya. Kayak gitu Mas. Terus kalau saya pingin bisa dapatnya di mana? Di BPP Karanganyar bisa Mas. Balai Penyuluh Pertanian Karanganyar sini Mas, Kabupaten Pekalongan. Sama korluhnya ini saya titipin barang. Ya sama sales-sales saya juga bisa. Ya BPP itu nggak jualan, cuman saya tuh nitip aja di sini. Nanti kalau ada yang minat kan biar gampang, karena kan ini jangkauannya deket ya. Pusat kota Kecamatan Karanganyar. Oh iya, emang ini tanamannya mau diapakan? Oh ini mau disedekahkan Mas, mau disumbangkan di lingkungan Petung Kriono kepada masyarakat Petung Kriono Mas, Kabupaten Pekalongan. Nah, ini emang ada apa di sana? Kemarin itu sempat ada sedikit kendala alam ya, yaitu musibah tanah longsor dan banjir bandang. Nah itu kita membutuhkan tanaman-tanaman penambat untuk menahan erosi. Ini kita ada donasi tanaman, salah satunya jenis tanaman aren. Ini karya teman-teman sih, karya Mas Rifai ini, mau disedekahkan katanya. Katanya aren nggak bisa dibudidaya. Bisa kok, ini nyatanya bisa. Tergantung kesaktian Mas. Kalau sakti bisa Mas. Oh begitu. Ya, maksudnya sakti itu ya paham ilmunya gitu loh, paham teorinya, terus prakteknya sesuai dengan teori, nggak ngasal Mas. Ini beri makan seperti ini biar sehat walafiat tanamannya gitu. Emang kegiatan ini melibatkan siapa aja? Oh ini lintas komunitas Mas, banyak sekali Mas, dari pecinta alam, yang budayawan, terus sama ini kok kenapa ini kok gosong Mas, gosong, kita nggak ngecek dari sananya udah gosong nih. Terus ada pegiat literasi, ada petani penyuluh, ada orang-orang yang suka konservasi, tim ahli konservasi, ya, banyak lah pokoknya, sama pemerintah terkait juga, PDAM, Polres, Kodim, Perkim LH, dan lain-lain sebagainya. Loh kok pejabat semua Mas? Terus saya warga sipil kalau mau bantu bisa kontribusi apa? Pertama, jangan, kalau nggak, misalkan gini ya, kalau kamu nggak bisa meringankan, minimal jangan membebani gitu, jangan jerimpungi, itu dulu, itu sudah merupakan bentuk bantuan. Karena kalau yang namanya menghambat suatu niat baik itu dosa ya. Kalau belum bisa ikut sedekah pohon, kalau belum bisa ikut nanam, minimal jangan ganggu orang yang lagi kerja. Itu yang pertama. Bentuk mendukung itu tidak hanya memberi, tapi menyemangati juga dukungan, ngasih senyum juga dukungan, maksudnya kayak gitu, hal-hal yang positif lah. Terus edukasi, nge-share sama yang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Terus kalau belum sempet untuk ikut nanam bareng ya kasih donasi bibitnya aja, kalau belum sempet ya beliin, kalau belum sempet ya uang, kalau belum sempet ya apa ya, kalau belum sempet lagi ya berarti ya doa dan motivasi sama chat semangat gitu aja, itu udah. Emangnya sejauh ini ada yang ngerecokin Mas? Nggak ada sih, alhamdulillah.
Ya lagian masa untuk kemanusiaan kok ngerecokin ya, kan berarti kan itu orangnya tanda kutip ya mas, mumet kayak mas, kayak gitu. Nah, ini ya kalau aplikasi beginian itu ya tanamannya dibasahin, prakaranya disiramin, biar waras, selamat, bergas, sehat. Ini kan nanti prakarannya juga Yahud itu ya, Yahud Mahuldra. Nah nih, yang penting asal teles wae mas. Ini nanti biar lebih subur. Ya kan? Nah ini juga bisa untuk semua jenis tanaman. Oh saya bikinnya kebanyakan ya adonannya ya, buat nyiram-nyiram ini aja lah, gak apa-apa. Nah ini sih curu karena saya nggak bawa semprotan. Tak pikir ya wong sedikit yang ngapain bawa tangki ya. Saya ada sih tangki semprot, tapi ya aneh aja, masa cuman butuh berapa cc aja kok pakai tangki yang liter-literan, kan aneh ya. Terus apalagi mas yang pengen dikepoin mas? Ya mungkin ini apa, edukasi ke masyarakat, seberapa penting sih hutan itu harus dihijaukan kembali. Hutan itu harus dijaga, dirawat. Kalau dari sisi buah-buahannya itu bisa dimakan sama hewan. Nah, hewan penghuni atau satwa endemik dari suatu lingkungan itu pasti terkait dengan ekosistem. Maksudnya ekosistem tuh itu bagian dari keserasian alam. Kalau salah satu penghuni asli atau endemik dari suatu lingkungan itu hilang, maka rantai makanan pun akan terputus sehingga akan muncul masalah baru. Yang pertama itu kalau dari sisi buah-buahannya ya, tanaman buah, jambu dan kawan-kawannya itu. Terus kalau dari sisi ekologi, geografis ya, faktor geografis itu prakaran bisa melindungi dari potensi longsor. Kalau banyak akar-akar besar, tanaman-tanaman yang subur itu bisa mengurangi proses kelebihan metana dan amonia di bawah tanah, sehingga proses penguraiannya itu lebih cepat. Dan nanti kalau sudah diserap tanaman itu tidak berpotensi menimbulkan ledakan gas alam di permukaan tanah kayak gitu mas. Yang berikutnya, ini bisa menahan air, menyimpan air, bisa apa ya, menunda proses penguapan. Terus nanti jadi ketika musim kemarau itu tanahnya tetap lembab, alamnya tetap seger. Kalau musim penghujan itu bisa menghambat laju air, kanopi atau bentangan atapnya dari permukaan daun itu bisa mengurangi intensitas jatuhnya daun ke tanah yang tertarik gaya gravitasi itu, sehingga bisa meringankan momentum atau beban yang jatuh ke permukaan tanah. Sehingga kalau kata Pak Ndul itu, it will be nothing and then it will be strong. Nah itu kata Pak Ndul kayak gitu. Artinya buanglah sampah pada tempatnya mas, kayak gitu. Oh berarti ini program ini yang harus peduli itu hanya orang pegunungan ya mas ya, orang kota yang di bawah nggak usah peduli ya? Ya semuanya harus peduli lah, kalau nggak nanti gimana ya. Gini loh, orang kota itu kan apa, itu sungai-sungai yang di kota gimana ya ngobrolnya ya. Itu sungai itu kan jernih mas ya, sebelah situ ada sungai jernih. Kalau sampai kota itu kan kotor mas ya. Itu kalau kotor itu berarti ada muatannya mas dalamnya, tapi bukan muatan politik ya mas ya, atau bukan muatan sara atau isu seksualitas, enggak, itu bukan. Itu hanya muatan mineral, logam berat atau zat-zat yang terlarut lainnya. Nah terus kalau itu yang di bawah itu material-material yang dari longsoran, itu bisa menjadikan something topple, kata Pak Ndul itu. Ini bersama Mas Ndrong ya. Nah itu something topple and will be a distraction gitu ya. Jadi nanti supaya nggak distraction, seperti ada perlindungan dari Decepticon dan The Transformer, itu jadi harus dijaga alamnya ya, nggak boleh ada itu guguran-guguran yang menyebabkan air sungai menjadi butek ledrek atau the worst gitu. Nah kalau di Jepang itu banjir itu jernih mas, jernihnya kayak air mineral mas, air mineral murni yang ada manis-manisnya itu mas. Nah tapi kan belum bayar iklan sama saya, jadi nggak saya sebut mereknya mas.
Nah terus kalau itu banjirnya itu tidak membawa material-material yang apa ya, kayak batu, lumpur atau runcah apa sih bahasa Indonesianya mas? Ya pokoknya itulah apa ya namanya ya? Oh, digodong-godong, dilogrok gitu, atau apalah, pokoknya sampah-sampah lah ya. Nah itu kan nanti nggak menyebabkan masalah lingkungan di daerah yang didatangi sama air-air keruh itulah. Kalau airnya jernih itu sehat semuanya. Nah bagaimana caranya menyaring air supaya sampai bawah? Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Nah, itu bisa jernih semua. Itu ya harus pakai filter. Nah, infiltrasinya atau the sorter of the minerals of the water and apalagi Pak Dul? Pak Dul, nggak datang dia. Biarin aja lah. Nanti kita sapa lewat kolom komentar. Nah, itu caranya dengan filter alami, Mas. Filter alaminya itu pakai rambut-rambut akar. Coba aja kalau rambut begini tuh banyak banget ya, air dilewatkan itu nanti yang mengalir di bawahnya itu jernih semua kayak gitu mas. Makanya pentingnya itu supaya bawah itu enggak kebanjiran, bawah itu enggak ada material hanyut-hanyut ikut material yang kotor-kotor itu, karena kalau ada pohon-pohon itu bisa menyaring seperti itu mas. Paham mas? Paham. Ya berarti ini orang yang berada di dataran bawah harus ikut peduli dong untuk program ini. Ya kalau dia mikir untuk keselamatannya bersama ya peduli, tapi kalau dia nggak peduli atau nggak mikirin bersama ya paling ya 2 orang 3 orang nanam pohon ribuan, ya kelarnya kapan mas? Bisa sampai 100 tahun mas, sudah sampai tua baru selesai mas. Lah ini kan biar cepet ya, biar nggak berpotensi bahaya untuk bersama, maka harus gotong royong mas, kayak gitu. Nah terus saya sebagai orang awam kalau pengen kontribusi bisa menghubungi kemana dan ke siapa? Kolom komentar mas, kolom komentar itu ada nomor Mimin, nanti bisa chat, tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol. Terus the smoking dosmok, nah itu bisa juga di sana. Itu mas. Terus ini masnya itu dari pemerintahan, dari sipil atau dari mana ini? Saya mas, saya orang mana ya? Kok kamu tanya saya terus saya tanya siapa? Ya pokoknya saya orang mas. Saya orang, tapi kata teman-teman udah kamu aja yang jalanin ini komunitasnya. Jadi pertemuan dari berbagai arus ya, pemikiran, ideologi dan konseptologi dan informasi manajemen dan ya itulah pokoknya lah, ngumpul jadi satu. Terus kita akhirnya membentuk satu kesepakatan perkumpulan LKPP. Saya ini cuma tumbal mas, dijadiin ketua mas, karena nggak ada yang mau, katanya tanggung jawabnya berat lah. Saya juga sebenarnya sih nggak mau berat mas, tapi ya berhubung saya nganggur mas ya, jadi saya terima aja lah, nggak apa-apa daripada nggak ada penggawean. Ya bukan begitu ya, maksudnya siapa tahu dengan saya membantu orang lain saya bisa terbantu sendiri kayak gitu mas. Nah terus peran dari pemerintah setempat bagaimana sejauh ini? Banyak mas, sangat mendukung sama program kita mas. Semua setuju, sepakat, like and follow and subscribe and support and share sama semua pekerjaan kita. Membantu, yang punya bibit ngasih bibit, yang punya uang ngasih uang, yang punya pemikiran ngasih pemikiran. Pokoknya pemerintah ini, terutama Kabupaten Pekalongan ini ya, di bawah komando Pak Sekda Bapak Julian Akbar ini luar biasa, mendukung sekali, nggak ada yang menolak, malah justru mas titip bibit nanti tolong tanamkan kayak gitu mas. Mudeng mas? Kirain enggak mas? Saya yang ngomong aja nggak mudeng mas, apalagi kamu yang nonton mas. Terus apalagi ngeblank ini aku malah yang. Kok kamu ketawa sendiri? Kamu tuh reporter nggak boleh ketawa. Oke. Mungkin udah mau 15 menit ini. Oh ya sudahlah, HP-nya panas. Kasihan. Bye bye. Aku tak nyiram lagi ya. Yo.